Pernah nggak sih Anda kepikiran, kenapa ya ada pelajaran yang rasanya langsung klik di otak, gampang banget ngertinya, sementara yang lain, ya ampun, baru selesai nonton udah lupa lagi? Nah, ternyata itu bukan sihir, ada ilmunya. Dan hari ini kita bakal bongkar rahasia di balik cara belajar yang beneran nempel. Kita semua pasti pernah ngalamin kan, duduk di kelas yang rasanya waktu berjalan lambat banget, atau nonton video penjelasan di internet yang niatnya mau cari pencerahan, malah tambah bingung. Nah, rasa frustrasi itu dia inti masalah yang mau kita bedah. Dulu kan katanya multimedia itu bakal jadi penyelamat dari buku teks yang super ngebosenin. Tapi, ironisnya video penjelasan yang dibuatnya asal-asalan justru bisa jadi lebih parah loh. Otak kita seolah-olah ditarik ke sana kemari, disuruh baca teks di layar, tapi di saat yang sama juga harus merhatiin animasi yang gerak-gerak. Hasilnya, bukan ngerti, malah pusing. Nah, ini dia nih biang keroknya, beban kognitif berlebih. Ini bukan cuma istilah psikologi yang keren doang ya. Ini adalah alasan ilmiah kenapa presentasi yang terlalu rame, terlalu padat, malah bikin kita nggak belajar apa-apa. Anggap aja otak kita itu punya kapasitas terbatas. Kalau kita banjiri dengan terlalu banyak info sekaligus, dia bakal ngehang. Proses belajarnya berhenti di situ juga. Oke, setelah tahu masalahnya apa, sekarang kita cari solusinya. Jadi gini, untuk bisa merancang cara belajar atau cara mengajar yang lebih baik, kita harus ngerti dulu cara kerja otak. Anggap aja bagian ini kayak kita lagi baca buku manual untuk organ paling canggih yang kita punya. Jadi, begini cara kerjanya. Menurut teori kunci dalam psikologi, otak kita itu memproses informasi lewat dua jalur utama yang terpisah. Ada satu jalur khusus untuk apa yang kita lihat, yaitu visual, dan satu jalur lagi untuk apa yang kita dengar, atau auditori. Bayangin aja kayak jalan tol dua jalur yang beda, tapi tujuannya sama, pemahaman. Tapi, nah ini yang penting, setiap jalur di jalan tol otak kita ini lebarnya terbatas. Kapasitasnya tuh kecil banget, mirip kayak meja kerja di gambar ini. Kalau kita paksain numpuk terlalu banyak barang di atas meja yang kecil, hasilnya bukan jadi produktif kan, malah berantakan dan gak ada kerjaan yang beres. Nah, otak kita juga gitu. Makanya setiap kali kita belajar sesuatu, otak kita itu sebenarnya harus menyeimbangkan 3 jenis beban ini sekaligus. Pertama, beban dari materi itu sendiri, ya wajar kan, ada topik yang gampang, ada yang susah. Kedua, beban dari gangguan yang nggak perlu, misalnya desain yang jelek. Dan yang ketiga, nah ini dia yang kita cari, beban produktif yang akhirnya melahirkan pemahaman mendalam, atau yang sering kita sebut momen aha. Jadi, tujuan utamanya itu sederhana banget. Strategi belajar yang paling efektif adalah gimana caranya kita membuang semua gangguan yang nggak perlu tadi, supaya otak kita punya lebih banyak ruang dan energi untuk fokus ke bagian yang paling penting, menciptakan momen aha itu. Oke, sekarang kita udah tahu cara kerja otak, yuk kita lanjut ke aturan mainnya. Ini adalah prinsip-prinsip desain yang praktis yang udah terbukti dari riset puluhan tahun dan bisa mengubah materi yang tadinya bikin pusing jadi mencerahkan. Coba lihat deh contoh ini. Ini namanya prinsip modalitas. Kalau Anda nonton animasi sambil disuruh baca teks yang panjang di layar, jalur visual otak Anda itu jadi kelebihan muatan. Jauh lebih efektif kalau Anda dengerin penjelasan lewat suara, yang pakai jalur auditori, sambil membiarkan mata Anda fokus 100% ke animasinya. Nah, ini nyambung lagi ke prinsip berikutnya, prinsip redundansi. Sadar nggak kenapa di layar nggak muncul semua kata-kata yang saya ucapkan sekarang? Ya karena itu bakal mubazir dan malah mengganggu. Otak Anda jadi bingung harus fokus kemana. Teks di layar itu cukup poin-poinnya aja, sementara narasi suara yang memberikan detailnya. Persis seperti yang lagi kita lakuin sekarang ini. Dan yang terakhir, ini dia, prinsip koherensi. Aturan lebih sedikit itu lebih baik. Kadang, kita suka tergoda nambahin detail-detail menarik, atau musik latar yang keren, atau animasi yang heboh. Padahal, kalau itu semua nggak relevan sama topik utama, itu justru jadi sampah yang membebani otak dan menghambat proses belajar. Teori-teori tadi kedengerannya bagus ya. Tapi pertanyaannya, beneran ngaruh nggak sih di dunia nyata? Nah, ayo kita lihat sebuah studi kasus, di mana prinsip-prinsip ini diterapin ke sebuah pelajaran sejarah, dan hasilnya luar biasa. Jadi ceritanya, ada sebuah modul pembelajaran online tentang sejarah konferensi meja bundar. Modul ini dirombak total.
Materinya dipecah jadi bagian-bagian kecil yang gampang dicerna, penjelasannya pakai narasi suara yang didukung gambar-gambar relevan, dan yang paling penting, semua info tambahan yang nggak perlu itu dibuang jauh-jauh. Dan hasilnya, wah ini dia yang menakjubkan. Para siswa yang belajar pakai modul yang udah didesain ulang ini ternyata dapat nilai 18% lebih tinggi di ujian akhir dibanding kelompok yang belajar pakai cara lama. 18% itu bukan angka kecil loh. Itu bisa jadi pembeda antara lulus dan nggak lulus buat sebagian siswa. Tapi ini bukan cuma soal angka. Coba deh dengarkan komentar dari salah satu siswanya. Desain yang baik itu bukan cuma ningkatin nilai, tapi juga mengubah cara pandang siswa dalam memahami betapa kompleksnya sejarah. Ini benar-benar memicu momen aha. Oke, sekarang giliran Anda. Pengetahuan ini bukan cuma berguna buat guru atau pembuat konten loh. Ini juga bisa jadi senjata buat Anda sebagai penonton. Ayo kita lihat gimana caranya jadi penganalisis yang lebih tajam buat setiap video atau dokumenter yang Anda tonton. Anggap aja ini alat deteksi pribadi Anda. Lain kali, Anda nonton video dokumenter sejarah atau apapun, coba deh perhatikan hal-hal ini. Musiknya kok kayaknya dramatis banget ya? Mau bikin kita sedih? Kok ceritanya kayaknya cuma dari satu sisi aja? Sumber informasinya dari mana ya? Ini bakal mengubah total cara Anda mengonsumsi informasi. Nah, kita sudah sampai di bagian terakhir. Kalau ada satu hal yang paling penting untuk diingat dari semua penjelasan ini, inilah dia. Kutipan dari guru di studi kasus tadi itu benar-benar merangkum semuanya dengan sempurna. Teknologi secanggih apapun itu cuma alat. Keberhasilannya itu tergantung pada desain yang cerdas. Desain yang dibuat berdasarkan pemahaman tentang cara kerja otak kita. Jadi, ingatlah ini, pengalaman belajar yang paling berkesan, yang paling nempel, itu bukan terjadi karena kebetulan. Sama sekali bukan. Semuanya adalah hasil dari sebuah desain yang disengaja. Desain yang bekerja selaras dengan cara kerja alami otak kita, bukan malah melawannya. Dengan bekal semua ini, saya harap Anda jadi bisa melihat dunia pembelajaran dengan kacamata yang baru. Coba perhatikan desain di balik setiap informasi yang Anda terima. Pertanyaan ini bukan untuk dijawab sekarang, tapi untuk jadi bahan renungan. Terima kasih sudah menyimak.